Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Riki dan keluarga, yang saya hormati para alimin ulama, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, hadirin hadirat rahimakumullah. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Dan saya mau tanya, di sini ada fans Roma Ensoneta nggak? Fans Roma Ensoneta itu disingkat Forza. Apa? Forza, Forza, Forza. Sekian lama sambutlah kedatanganku. Forza, Forza. Tapi kali ini saya datang bukan sebagai penyanyi. Saya diundang oleh Pak Riki untuk menyampaikan tausiah mengenai akikah. Jadi ketika seorang bayi itu dambaan setiap keluarga, betul? Anak itu dambaan setiap orang tua, betul? Ketika satu keluarga dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, istrinya hamil, melahirkan, bahagianya bukan main, betul? Nah, untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya berdiri aja. Majuan dikit kali ya. Nah, biar kelihatan. Dalam rangka mewujudkan rasa gembira, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, maka disembelihlah hewan untuk dihidangkan kepada semua para yang datang undangan. Ini hakikatnya. Jadi pertama, akikah ini tujuannya bersyukur. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azinnanakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Paham? Paham? Mensyukuri nikmat Allah. Coba Anda hitung-hitung nikmat Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat itu. Paham? Paham? Mau dihitung nikmat Allah? Nggak kehitung. Mulai dari diri kita aja nih. Nikmat mata bisa melihat. Nikmat gak bisa memandang Roma Irama? Hoi. Nikmat bisa memandang yang indah, bisa memandang yang pemandangan indah. Nikmat. Kalau gak percaya nikmat mata, tutup matamu sehari aja.
Kuat enggak? Nikmat telinga, bisa mendengar hal-hal yang merdu, bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidung, bisa mencium yang harum. Kalau dihitung kata Allah, wa in ta'du ni'matallahi tuhsuha, enggak bisa kita hitung. Makanya kenapa banyak orang mengeluh? Bu, kenapa banyak orang mengeluh? Orang yang mengeluh itu karena tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Kalau dia pandai mensyukuri nikmat Allah, maka ujian yang lebih sedikit daripada nikmat yang sangat banyak itu enggak akan terasa berat ujian Allah itu. Faham? Faham? Nah, pelajaran pertama malam ini buat kita, pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah dengan apa yang diberikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya, Bu? Hei, berterima kasih kepada Allah caranya bagaimana? Laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Ini implementasi bahwa kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kita laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Nah, kalau kita sudah bersyukur, maka Allah mengatakan la azidannakum, Allah akan tambah-tambah nikmat itu. Paham? Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmat, banyak mengeluh, maka Allah akan tambah-tambahkan deritamu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua yang terjadi pada hari ini, yaitu menyembelih. Kalau perempuan itu 2 ekor kambing sunnahnya, ya. Kalau laki-laki 1 ekor. Kemudian untuk apa? Untuk dibagikan kepada tetangga, kepada yang hadir. Nah, ini bukti bersyukur yang kedua. Pertama, mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah, berbagi kepada manusia. Karena manusia yang bahagia dan selamat di dunia dan akhirat adalah yang pandai menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu ibadah. Yang pandai menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, yaitu muamalah. Paham? Paham? Nah, dalam hal ini kalau orang beriman, maka dia akan berbagi dengan yang dia miliki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang beriman ada hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak meminta. Artinya kalau orang beriman, orang yang minta dikasih, yang enggak minta juga kadang-kadang dikasih. Ada yang begitu. Nah, itu tandanya orang beriman. Kalau lihat orang beriman, salah satu